kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita menyerahkan sertifikat kita kepada orang lain yang Halo teman-teman semuanya, welcome back to 3 Minutes Property Talk with El Joker Arta. Bersama saya Mira Krisnanda sebagai Marketing Communication dari El Joker Arta. Dan hari ini saya kembali bersama Robi, Property Consultant dari El Joker Arta. Oke, hai Pak Robi. Hai Mira. Sebelumnya teman-teman, aku minta maaf ya karena aku harus pakai masker, ini agak-agak radang ya, suaranya juga agak-agak bindeng. Gak enak sama Pak Robi kalau nggak pakai masker ya Pak. Oke, Pak Robi, hari ini kita mau bahas soal apa nih? Kita akan ngomong masalah mafia kasus dan mafia tanah. Berat banget nih bahasannya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya kan kita sudah ketahui ya, belakangan ini beredar berita mafia tanah, mafia kasus, terutama kalau dalam pembelian properti atau pembelian tanah itu ada mafia. Nah, sebetulnya apa sih Pak pengertian dari mafia ini sendiri Pak? Oke Mira, jadi ada salah pemahaman mengenai pengertian mafia kasus dan mafia tanah. Karena kalau mafia kasus Mira, sebetulnya itu terkait dengan permasalahan hukum. Nah, sedangkan kalau mafia tanah itu lebih spesifik pada permasalahan pertanahan. Walaupun keduanya ini sama-sama melakukan rekayasa, tapi kalau mafia kasus itu rekayasa dalam hal hukum. Sedangkan mafia tanah rekayasa untuk bagaimana orang tersebut bisa menguasai hak kepemilikan atas tanah orang lain. Itu merah bedanya. Itu perbedaannya ya Pak? Perbedaannya. Oke, kalau kita ngomong mengenai indikasinya itu apa sih Pak? Nah, indikasinya nih, gini Mira. Terkait juga dalam hal ini kita bisa bilang bahwa sama-sama keduanya ini ada persamaan ya. Antara mafia kasus dengan mafia tanah. Mafia kasus dan mafia tanah ini akan melibatkan orang-orang dalam dari instansi yang terkait. Jadi kalau kita ngomong mafia kasus terkaitnya dengan permasalahan hukum, maka mereka akan melibatkan orang dalam yang memang punya kompetensi dalam bidang hukum, ya. Nah, kemudian kalau kita ngomong masalah pertanahan atau mafia tanah, mereka akan melibatkan orang-orang yang di bidang pertanahan, seperti ya kita bisa ngomong ya BPN, ya aparat-aparat oknum lah yang kita bisa bilang seperti itu. Dan nggak menutup kemungkinan bahwa ada juga orang-orang lain yang sebetulnya dia punya kompetensi dalam bidang pertanahan, tapi ternyata dia tersangkut dalam mafia tanah, seperti contohnya notaris. Nah, bagaimana kita menghindarinya? Ada caranya, Mira. Gimana tuh Pak caranya Pak? Nah, dalam hal ini kita bisa ngomong masalah tindakan preventif ya, Mira ya. Karena kita kan semua nggak mau sampai terlibat dalam permasalahan mafia tanah. Maka dalam hal pertanahan, terutama untuk transaksi-transaksi properti, kita harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai kita menyerahkan sertifikat kita kepada orang lain yang tidak punya kompetensi. Terlebih apabila orang tersebut baru kita kenal. Jangankan yang baru kita kenal, bahkan kepada saudara kita sendiri atau kepada teman kita, sahabat kita, sebaiknya kita tidak menyerahkan sertifikat kita kepada mereka, karena itu membuka peluang bahwa mereka bisa mendapatkan akses untuk sertifikat kita. Karena apa? Sertifikat yang begitu jatuh ke tangan orang lain, besar sekali kemungkinan untuk dipalsukan. Nah, itu dia. Setelah dipalsukan, bagaimana nanti mereka mendapatkan legalitas bermain dengan orang dalam tersebut, Mira. Demikian. Oke. Nah, kalau ini kan kita bicara mengenai menyerahkan sertifikat jangan pada sembarang orang ya Pak? Betul. Nah, kalau kita transaksi jual beli itu kan kita mesti dicek dengan notaris Pak? Yes. Nah, disinilah Mira, pentingnya bahwa kita harus melakukan double check, ya, cross check. Yang pertama, sebaiknya kita bertransaksi melalui agen properti yang terpercaya. Yang kedua, walaupun kita menggunakan notaris untuk transaksi, kita boleh kok, dan kita sebetulnya wajib untuk memeriksa apakah notaris yang kita pakai itu adalah notaris yang sah atau tidak. Mereka benar-benar terdaftar atau tidak. Mereka sudah punya pengalaman atau tidak. Mereka itu cukup dikenal atau tidak. Kan kita bisa cek ya melalui agen properti, terus kemudian kita juga bisa tanyakan juga ke notaris lain yang kita kenal, ya seperti itu Mira. Jadi kita lakukan double check lah, kita cross check demi keamanan
sertifikat kita. Oke, ini kan tadi kita berbicara mengenai tindakan preventif. Ya. Nah, kalau sudah terlanjur berurusan dengan mafia tanah, itu bagaimana? Nah, ini dia. Mau tidak mau Mira, kita harus berkonsultasi kepada orang yang tepat. Maksudnya orang yang tepat ya, jangan kita tanya ke tetangga atau ke teman atau ke saudara yang mereka nggak ngerti. Jadi kita tanya pada orang-orang yang punya kompetensi dalam bidang pertanahan. Contoh, dengan notaris yang kita memang bisa percaya, kita open aja ke mereka permasalahannya apa, mereka akan bantu, mereka akan carikan solusi, mereka akan kenalkan kita kepada orang-orang yang memang bisa membantu kita. Dan kalaupun misalkan permasalahan sudah cukup berat, kita bisa melaporkan kepada pihak kepolisian, karena di kepolisian ada divisi khusus Mira untuk masalah mengenai pertanahan. Oke. Demikian. Oke, jadi sebaiknya jika udah terlanjur berurusan, itu baiknya kita langsung aja konsultasi ke yang memiliki kompetensinya ya betul. Pak ya untuk karena ingat ini. Mira, pada saat terjadi ada suatu indikasi mafia tanah, akan ada orang-orang yang akan menawarkan bantuan kepada kita. Wah, mari ayo kita bantu untuk menyelesaikan permasalahan, tapi kita harus hati-hati, bukannya membantu, justru mereka akan bisa menjerumuskan kita lebih dalam lagi. Malah jadi oknum juga ya Pak ya? Yes, betul Mira. Oke teman-teman, buat kamu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut mengenai mafia ataupun pada saat ini sedang menghadapi indikasi-indikasi yang berbau dengan mafia tanah, boleh langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp kita yang ada di sini ya teman-teman. Subscribe channel YouTube kita, LG Joker Arta, supaya kamu dapat mengikuti terus 3 Minutes Property Talk yang akan tayang setiap hari Jumat pukul 5 sore. Follow juga Instagram kita di @ljokerarta supaya kamu dapat update terus tren-tren properti terkini lainnya. Dan buat kamu yang memiliki pertanyaan lebih lanjut ataupun mau request topik di acara kita ini, boleh menghubungi kami di nomor yang ada di sini. Oke teman-teman, see you on the next episode. Thank you for watching. Bye-bye.